Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa ashrafi awba'alik as'adil arabi wal wasi'al karami ya nabi salam alaik ya rasul salam alaik ya habib salam alaik salawatullah alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghamiri minanuh, al-azimi ni'amuh, al-faidi nawaluh, al-mutawatiri karamuhu wa ala'uh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimahumullah, wabil khusus Ketua DKM Al-Ustaz Al-Hajj Saiful Hidayat, Al-Ustaz Al-Hajj Mahfud, serta para asatidzah dan ustadzat yang lain yang kami muliakan, orang-orang tua kami yang kami hormati. Pada pagi ini kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sehingga kita masih bisa menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dirangkaikan dengan thalabul ilmi di samping sunnah-sunnah yang lain juga. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan melewati satu halaman, kalau tidak salah kita akan lihat berkaitan dengan Ramadan. Dua pertemuan, kalau nanti masih bisa pertemuan yang berikutnya sebelum Ramadan, kita akan membicarakan berkenaan dengan yakni bulan Ramadan. Karena memang adalah bulan yang perlu senantiasa kita ingat dan kita tanamkan kerinduan kita kepada Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, syarabta ya syahral Qur'an. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, syarabta ya syahral Qur'an. Selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan mulia, bulan Al-Quran. Ini dalam bentuk tarhib, menyongsong, mengucapkan marhaban, mengucapkan ahlan kepada Ramadan, ya, karena kita akan segera memasuki bulan Ramadan. Bahkan para tabi'in, sahabat sebelumnya, mereka itu merindukan Ramadan itu bukan sekedar 2-3 bulan sebelumnya, tetapi 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan itu mereka sudah mengungkapkan kerinduan. Tadi yang dibacakan ya oleh imam kita, yakni Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Yakni doa mereka adalah, asalnya domirnya itu ana, nggak nahnu asalnya, tapi buat rame-rame memang nahnu. Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah selamatkanlah aku sehingga sampai ke bulan Ramadan. Wa sallim Ramadan
li, dan selamatkanlah Ramadan itu untuk aku. Di samping kita supaya selamat, sehat, walafiat sampai ke bulan Ramadan. Dan juga begitu sampai Ramadan, dari awal sampai akhir bulan Ramadan itu kita miliki, artinya bisa kita berbuat berbagai macam kebajikan. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan, dan terimalah dariku itu ya Ramadan yang tahun lalu ya, kuserahkan kepadamu dan terimalah Ramadan tersebut ya Ramadan tahun yang lalu. Dan ini terungkap ya dalam doa mereka sebelum datangnya 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Paling tidak kita sesuai ada satu riwayat yang sering kita baca, Allah barik lana fi Ramadan ya. Ya Allah, berkatkanlah kami di bulan Sya'ban, bulan Rajab dan Sya'ban. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Sehingga barangkali dengan kita membicarakan bulan Ramadan ini mengingatkan kita dan menambah kerinduan kita dengan Ramadan, dan kita berupaya untuk melatih diri kita sebelum Ramadan, dan kita mencoba untuk angan-angankan, memikirkan apa sih yang harus kita perbuat di bulan Ramadan nanti. Baik, kita langsung saja kepada apa yang dikemukakan oleh pengarang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Halaman 37, maaf ya, halaman 37 itu baris yang ketiga dari atas. 1 2 3. Wa'lamu. Halaman 37 baris yang ketiga dari atas. Wa'lamu, dan ketahuilah, ma'asyiral ikhwani, wahai saudara-saudara, yassaranallahu wa iyyakum lil yusra wa jannabana al usra wa ghafara lana fil akhirati wal ula. Wahai saudara-saudaraku, kemudian diselingi dengan jumlah mu'taridah namanya, jumlah du'aiyah, dalam bentuk jumlah mu'taridah, jumlah du'aiyah, yang kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia itu namanya apositif, selingan. Kalau dalam bahasa kita tuh gitu ya, ma'asyaral ikhwan, itu koma, yasaranallah sampai terus fil akhir wal ula, koma baru anna. Kalau bahasa kita, kalau ini pakai koma bahasa Arab ya. Jadi semacam jumlah mu'taridah, jumlah du'aiyah. Wahai saudara-saudara, mudah-mudahan, yasaranallah, mudah-mudahan Allah memudahkan kita, wa iyyakum, dan kalian, lil yusra, akan kemudahan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita. Itu arti borongannya begitulah. Wa jannabana al usra, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari berbagai kesulitan. Ya. Wa ghafara lana, mudah-mudahan Allah mengampuni kita fil akhirati, di akhirat, wal ula, dan juga di dunia. Ya, di akhirat dan di dunia mudah-mudahan Allah mengampuni. Jumlah du'aiyah namanya mudah-mudahan, semoga, mudah-mudahan sama ya. Baru kemudian dilanjutkan, asalnya ya ma'syaral ikhwan anna syahra Ramadan, asalnya begitu, tapi diselingi dengan jumlah du'aiyah di tengah. Anna syahra Ramadana, bahwasanya bulan Ramadan, syahrun adimul qadri wal manzilati indallahi wa inda rasulih. Bulan Ramadan itu adalah bulan azimul qadri, bulan yang agung, yang mulia,
Al-Qadar, Lailatul Qadar itu malam kemuliaan kan artinya. Bulan yang agung kemuliaannya, yang begitu besar kemuliaannya. Wal manzilati, dan kedudukannya. Ya, agung kemuliaannya dan agung kedudukannya. Indallahi wa inda rasulihi, menurut Allah dan menurut Rasulnya. Di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Itu agung. Jadi keagungan Ramadan itu diungkapkan oleh Allah dan diungkapkan oleh Nabi SAW. Sehingga tidak diragukan lagi keagungannya mutlak. Ya. Kalau yang ngomong manusia seseorang itu terhormat, mulia, ya buat dia mulia. Buat kita kan belum tentu, kita nggak tahu kan gitu. Sifatnya relatif namanya. Ya. Siapa yang ngomong, siapa yang disebut, jadi tergantung gitu. Tapi kalau Allah yang mengumumkan dan Rasulnya udah pasti ya bahwasanya itu mulia, dan makhluk semua mengatakan bahwasanya mulia. Wa huwa sayyidus syuhur, dan Ramadan itu adalah penghulunya bulan, tuannya bulan ya. Sayyidus syuhur, dari 12 bulan itu sebagai tuannya ya adalah Ramadan. Sama dalam satu minggu sebagai tuannya adalah hari Jumat ya. Nah ini begitu pula bahwasanya Ramadan itu sebagai tuan dari bulan-bulan ya yang paling utama. Faradallahu siyamahu 'alal muslimina ya. Allah mewajibkan berpuasanya terhadap orang-orang Islam. Wa katabahu alaihim, dan memastikan kewajiban itu. Katabatnya mewajibkan juga sih. Maka kalau baca tafsir Jalal itu ya kutiba alaikumusiyam furido alaikumusiyam ya. Jadi kutiba artinya furido, diwajibkan, ditetapkan, dituliskan, artinya diwajibkan. Diwajibkan ya kepada kalian itu berpuasa. Di sini ada dua, dipakai dua-duanya nih. Faradallahu siyamahu 'alal muslimina wa katabahu 'alaihim, dan Allah memastikan, mewajibkan kepada orang-orang Islam. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu, diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Nah, ini diwajibkan. Mengapa bentuknya pasif? Kalau nggak salah Quraisy Shihab pernah membahas itu. Ini menandakan bahwasanya kemuliaan Ramadan. Dia bukan jadi fa'il Ramadannya itu kutiba alaikumusiyamnya, bukan fa'il, tapi jadi naibul fa'il namanya. Karena dimajhulkan, difasifkan. Bukan dengan mu, tapi dengan di. Ini menandakan bahwasanya puasa itu memang luar biasa mulia, puasa itu ya. Sehingga dia disebutkan dengan kata kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga puasa itu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi umat-umat terdahulu tuh, umat para nabi itu puasa juga ya. Cuma berbeda barangkali, bukan Ramadan, dan kita diwajibkan di bulan Ramadan sebulan penuh ya. La'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa ya. Supaya kalian mencapai ketakwaan. La'alla ada satu buku, Ramadan Syahrul Amal wal Amal. Judul buku tersebut Ramadan Syahrul Amal wal Amal. Itu saya diberikan dulu oleh Ustadz Ayi itu, kalau nggak salah, iya, yang memberikan buku tersebut ya. Di sana dikemukakan la'allakum tattaqun. La'alla itu adalah di dalam istilah tata bahasa Arab namanya harfu tarojin, huruf berkaitan dengan masalah harapan.
Jadi harapan supaya kalian bertakwa, harapan agar kalian bertakwa, ya tujuan agar supaya kan dia juga ya, supaya kalian bertakwa. Dan kalau mau bertakwa itu dengan la'alla, karena ada tarojin. Tarojin itu harus memenuhi 2 syarat di dalam buku tersebut ya. Yang pertama adalah al-amal. Al-amal itu artinya keinginan luhur, cita-cita ya. Apa sih yang kita inginkan, yang akan kita lakukan di bulan Ramadan, itu sudah kita cita-citakan dari sekarang ya. Kalau kita buat semacam konsep, udah kita coret-coret, atau paling tidak bahwasanya kita sudah tuliskan di kepala kita, di bulan Ramadan ini saya mau berkali-kali hatam, paling tidak 3 kali hatam. Kalau 30 hari berarti 10 hari hatam, 10 hari hatam, 10 hari hatam ya. Atau lebih dari itu ya. Ini namanya cita-cita ya. Tilawah saya akan tekankan. Dan sholat tarawih saya tidak akan tinggalkan sholat tarawih sekalipun sunnah. Nah ini namanya cita-cita. Kemudian yang kedua adalah wal amal. Bukan sekedar kita catat, kita pikirkan, kita cita-citakan saja, tetapi kemudian adalah bagaimana kita laksanakan. Begitu masuk bulan Ramadan mulai kita ya baca tilawah Al-Quran, sholat tarawih, infak, sedekah kita tingkatkan ya. Nah ini namanya yang kita cita-citakan dan kita kerjakan ya. Bukan sekedar cita-cita saja tanpa mengerjakan, tidak jadi. Enggak la'allakum tattaqun akhirnya ya. Bukan sekedar mengerjakan saja, tapi kalau mengerjakan masih lumayan ya, walaupun enggak dicita-citakan itu masih bisa namanya. Paling tidak itu ya cita-cita, keinginan luhur kita, dan kemudian kita lakukan pada saatnya ya. Ini la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Wa fihi, dan di dalam puasa tersebut, akni syahrul Ramadan, yakni yang aku maksudkan. Kata pengarang bulan Ramadan, akni, makanya syahrul jadi maf'ul. Akni yang aku maksudkan bulan Ramadan, akan bulan Ramadan itu. Akni syahrul Ramadana, syahrul Ramadana karena dia itu jadi mudhof ilaih ya. Makanya pada saat kita niat juga puasa itu, nawaitu samawadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi taala. Bukan Ramadana kalau di situ, Ramadhani, karena dia diidopatkan lagi ya. Syahrunya mudhaf, apa nama samawadin an adai fardhi syahri ramadhani ya, ramadhani mudhaf ya, fi hadis ramadhani hadhihi sanati mudhaf ilaih namanya, idopat. Mudhaf itu semacam rangkaian kata ya. Kalau kita masjid baru ya, masjid ya baru bener gitu kan, itu cuma rangkaian kata aja, belum jadi kalimat karena belum ada subjek, belum ada predikat namanya, baru kelompok kata ya, baru idopat susunannya. Dan penasuk yang rangkaian atau kelompok kata itu adalah ya, yakni sifat mausuf. Tadi masjid yang baru, asalnya masjid baru, atau rumah ayah saya, itu kelompok kata namanya ya, rangkaian. Makanya pada saat membacakan Pancasila jangan salah baca tuh ya. Ini ya yang keempat apa? Keadilan, bukan keadilan sebelumnya. Hikmah kebijaksanaan dalam perwasyaratan perwakilan ya. Apa itu sebelumnya ada hikmah kebijaksanaan ya. Jadi jangan berhenti di hikmah atau di kebijaksanaan, langsung bacanya. Ini baca perfarasa namanya, baca kelompok. Ini baru tahu dia maknanya. Begitu juga baca kitab harus perfrase gitu kan, per kelompok ya. Begitu kalimat dan tahu frasanya ya. Permuasyaratan yang adil dan badaf kalau ya, kebijaksanaan. Dalam hikmah kebijaksanaan ya, jangan berhenti di situ. Dalam hikmah kebijaksanaan ya, lanjut napesnya gitu ya. Jadi buang napesnya itu jangan di situ, itu terpenggal namanya. Dalam hikmah ya, berhenti di hikmah. Dalam hikmah baru kebijaksanaan, tidak. Karena hikmah kebijaksanaan satu kelompok namanya. Hikmah ya kebijaksanaan, hikmah kebijaksanaan, jadi satu dia. Jangan napesnya di hikmah ya. Salah kalau dilihat dari kaidah bahasa kita, itu salah.
Dan juga di dalam membaca kitab nanti orang tahu bahwasanya dia bisa baca kitab karena dia tahu tempat berhentinya. Walaupun kitab kan kagak ada koma titiknya, ya, lempeng aja udah, ya. Ini syahr Ramadan tadi. Jadi Ramadan nih ya bacanya itu kalau mau yang benar nggak apa-apa sih Ramadan apa, tapi itu dari bahasa Arab salah gitu kan. Yang penting kan niat di hati, sajakunya itu. Ya, bacaannya mah biarinlah salah-salah dikit, tapi kalau bisa yang benar yang benar, ya. Anzalallahu kitabahu, yang Allah menurunkan kitabnya di bulan Ramadan tadi. Ahni syahrul Ramadana anzalallahu kitabahu, yang Allah turunkan kitabnya. Wa ja'ala min layalihi, dan Allah menjadikan dari malam-malam harinya Lailatul Qadri. Yani ada satu malam yang mulia, ya, Al-Qadri, mulia, malam kemuliaan. Jadi ada satu malam itu adalah malam kemuliaan. Makanya pada saat fi akhir yaumin min Sya'bana, itu ada satu riwayat hadis dari Salman Al-Farisi, ya. Khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'bana. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan para sahabat di akhir hari dari bulan Sya'ban, di penghujung bulan Sya'ban. Ya ayuhan nas, kata Nabi dalam sabdanya, dalam pidatonya, wahai segenap manusia, qad aldallakum syahrun azim syahrun mubarak, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka tadi katakan bahwasanya azimul qadri wal makanah indallahi wa inda rasulih. Ramadan itu adalah bulan yang mulia menurut Allah. Jelas dalam Al-Quran tadi disebutkan syahrul Ramadan dan diistimewakan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Dan Nabi juga mengemukakan bahwasanya syahrun azim, syahrun mubarak, bulan yang agung, telah datang bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Ini dia nih kaitannya bicara kita, ya. Di dalam bulan tersebut ada satu malam yang lebih mulia, ya, lebih bagus, lebih baik daripada 1000 bulan. Nanti dijelaskan 1000 bulan di sini berapa lama. Ada di sini, ya, kita akan lihat, ya. Jadi di dalam bulan Ramadan itu, ya, ada satu malam yang lebih mulia, ya. Lailatun khairun min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Min layalihi lailatul qadri, ya. Anzalallahu kitabahu wa ja'ala min layalihi lailatul qadri allati hiya khairun min alfi syahr, yang, ya, malam itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Wal alfu, dan 1000, ya, bulan itu adalah, ya, syahrun aksaru min salasi wa samanina sanatan. 1000 bulan itu sama dengan lebih banyak, ya. 1000 bulan itu tadi lebih baik dari 1000 bulan, lebih banyak, ya. 1000 bulan tersebut adalah lebih banyak, aksaru, lebih banyak, min salasin wasamanina sanatan, yakni 83 tahun, ya. Jadi memaknanya kan dari samaninnya dulu, ya. 83 baru sana tahun, ya. Lebih baik daripada 83 tahun. Fata'ammal, maka renungkanlah, hisabadzalika, perhitungan itu. Wa tafakkar, dan fikirkanlah, fi nafsika, di dalam dirimu, ayyalailatin hadhihi,
hadhil lailah, ya, malam, yakni malam apakah malam ini, allati sorot, yang Allah jadikan, yang jadilah malam ini, indallahi, di sisi Allah, khairan, itu lebih baik, wa afdala, dan lebih afdal, min hadhil lailatil tawilah, dari, ya, masa yang panjang ini sampai 1000 bulan. Jadi mana ada bulan gitu, kira-kira ayat itu bulan apa saja, maksudnya bukan bertanya, artinya tidak ada bulan. Tidak ada bulan yang lebih mulia dari bulan yang maknanya itu sampai 1000 bulan yang panjang ini, ya. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman berkaitan dengan kemuliaan bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, ya. Jadi Al-Quran diturunkan, awal turunnya Al-Quran itu ada bulan Ramadan. Baru nanti munajjaman berangsur-angsur turun berdasarkan tuntutan umat sahabat pada saat itu. Mereka bertanya, yas'alunaka anir ruh, kulir ruh min amri rabbi, ya. Tanya tentang ruh, baru diturunkan. Ini makanya ada asbabun nuzul namanya, sebab turunnya ayat itu, karena ditanyakan ini, ditanyakan itu, ya. Kemudian Allah suruh menjawab, nih jawabannya, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan, hudan linnasi, sebagai petunjuk untuk manusia. Jadi hidayah. Al-Qur'an itu nur, Al-Qur'an itu hidayah, ya, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya, dan, ya, penjelasan-penjelasan bagi petunjuk tersebut, dan juga pembeda antara hak dan batil, minal huda wal furqan. Furqan kan nama lain dari Al-Qur'an juga, ya. Jadi dari petunjuk tersebut sebagai penjelasan, ya, Quran tersebut dari petunjuk dan pembeda antara hak dan batil. Tsumma qala subhanahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu ayil qur'ana fi lailatul qadri, ya. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya, ya, dipakai kata gantinya domir, ya, domir ha itu namanya artinya nya. Mengapa baru-baru kok sudah pakai kata ganti? Biasanya kan kita menyebutkan orangnya dulu baru kata gantinya, ya. Misalnya saya lihat bapaknya, dia kan baru dia, ya, baru pakai dia. Ini pakainya juga nya kan artinya dia juga, ya. Dipakainya lagi-lagi bahwasanya ini sebagai bentuk kemuliaan, tidak disebutkan, ya, wa ma adraka, baru berikutnya disebutkan malailatul qadr, ya. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadr, ya, sesungguhnya kami telah menurunkannya ayil Al-Qur'an, yakni Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an maksud tadi punya itu ayil Al-Qur'an. Karena tidak langsung inna anzalnal qur'ana fi lailatul qadr, tidak, tapi inna anzalnahu fi lailatul qadr, ayil Al-Qur'an, yakni Qur'an, fi lailatul qadri, pada malam kemuliaan, wa ma adraka ma lailatul qadr, tahukah kamu apakah malam kemuliaan tersebut, ya. As-surah, itu surah dalam Al-Qadar, ya. Kita baca biasanya setelah, ya, malam 15, ya, setelah 14 ke atas, kemudian baca itu ganti surah. Yang biasa baca yang pendek-pendek surahnya, itu biasa ganti surah, ya. Ila akhiriha, sampai akhir ayat tersebut, salamun ya hatta matla'il fajr, ya. Fa'arafna, maka kita tahu, kita paham, subhanahu, anna
annahu anzalal Qur'ana fa'arrafana nih ya, bukan fa'arrafna. Ada arafa itu arti tahu, kalau arrafana memperkenalkan ya. Fa'arrafana maka subhanahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan kita annahu, bahwasanya anzalal Qur'ana fi Ramadana, atau bisa fa'arrafana, bisa fa'arrafana. Allah memperkenalkan kita lagi dah. Annahu, bahwasanya Allah menurunkan Quran itu di bulan Ramadan. Tsumma annahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala bahwasanya, tsumma annahu, kemudian bahwasanya anzalahu, Allah menurunkan Al-Qur'an itu fi lailatul qadri minhu, yakni di Lailatul Qadri, di bulan kemuliaan dari Ramadan tersebut ya. Bil khususi, ya secara khusus disebutkan. Wahadal inzalu, dan penurunan ini Allah turunkan tadi, anzala yunzilu inzal, menurunkan ini adalah minal lauhil mahfudhi, dari lauhul mahfuz ya, ila baitil izzati, ya ke baitil izzah namanya, minas sama'id dunya, dari langit dunia. Jadi lauhul mahfuz ya, dari sisi Allah di sana ya, kemudian ke langit dunia diturunkan ya. Minas sama'id dunya nazalal Qur'ana, Allah menurunkan Al-Qur'an jumlatan wahidatan minal lauhi ila baitil izzah, yakni ya secara global, apa namanya, secara keseluruhan, jumlatan wahidatan, satu ya, satu Quran gitu ya, bukan selembar-selembar, bukan seayat-seayat surah, tidak. Jadi Allah menurunkan ya dari Baitul Izzah ya, di langit dunia, di Lauhul Mahfuz itu sekaligus ila Baitul Izzah. Wa nazala bihi Jibrilu, kemudian malaikat Jibril ya menurunkan, membawa malaikat Jibril bi amrillahi, berdasarkan perintah Allah, ala rasulihi, kepada rasulnya, alaihi massalamu ya, kepada Jibril dan Nabi Muhammad rasulnya itu alaihi wassalam, keduanya itu salam ya. Mufarraqan fi nahwi salasina wa ishrina sanah, secara terpisah atau munajaman, berangsur-angsur ya. Jadi mufarraqan, secara terpisah ya, melalui Jibril, fi nahwi ya, di dalam salasina wa isrina sanah, atau selama ya 23 tahun ya. Kan Nabi 40 tahun jadi Rasul, turun wahyu ya 23 tahun, 63 tahun selesai semua, kemudian Nabi meninggalkan dunia ini ya. Wahia muddatul wahyi, itulah masa wahyu selama 23 tahun, ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Il, jadi auhallahu ilaihi, Allah mewahyukan kepada Nabi, wa huwa banu arba'ina sanah, yakni pada saat Nabi itu berusia 40 tahun. Wa qubida alaihi salatu wassalam, dan kemudian dicabut ruhnya alaihi salatu wassalam, an salasin wasittina sanah, yakni selama sampai 63 tahun, an salasin wasittina sanah, 63 tahun, kubido ya, dicabut ruhnya.
Kadzalika qala al-ulama'ul muhaqqiqun minas salafi wal khalafi. Begitu pula bahwasanya ulama al-muhaqqiqun, ulama yang ahli tahqiq, yang artinya yang ya kaitannya biasanya orang yang udah ma'rifatnya kepada Allah itu sudah tinggi gitu. Ya ulama yang benar-benar ulama al-muhaqqiqun, ya, yang ahli tahqiq minas salafi, dari ulama terdahulu al-mutaqaddimin, namanya ulama di dalam sahabat itu, masa sahabat namanya salafi, ya. Dari para sahabat, ya, ulama di zaman sahabat, ya. Wal khalafi, ulama al-mutaakhirin namanya. Kalau salaf al-mutaqaddimin, kalau al-khalaf al-mutaakhirin, ulama yang mutaakhir, yang sekarang sampai kepada kita. Jadi ulama zaman sahabat setelah tabi'in itu namanya ulama mutaakhirin, ulama yang terakhir, ya, artinya yang akhir lah, ya. Itu mereka apa? Ya, wal khalaf, ya, mereka apa tadi? Wa kadzalika qala al ulama, begitulah berkata ulama al muhaqqiqun minas salafi wal khalafi, dari ulama salaf dan khalaf. Itu berkata seperti itu tadi, bahwasanya Nabi, ya, sepakat mereka 63 tahun menerima wahyu selama 23 tahun dan dimulainya usia 40 tahun itu, ya, begitulah pendapat ulama muhaqqiqun minas salafi wal khalaf. Wa fi fadli Ramadan wa fi fadli sahri Ramadana, dan di dalam keutamaan bulan Ramadan itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadanu ila Ramadana wal jum'atu ilal jum'ati wali salatin ila salati mukaffiratun lima bainahuma. Sabda Nabi, antara Ramadan dengan Ramadan yang berikutnya, Ramadan tahun lalu sampai Ramadan sekarang, di antara Ramadan tahun lalu, Ramadan sekarang, di antara itu, wal jum'ah ilal jum'ah, jadi kalau Ramadan tadi antara setahun lah, wal jum'ah ilal jum'ah, dan Jumat ke Jumat, berarti seminggu, ya. Walis sholatin ila sholati, dan dari satu sholat ke sholat yang lain, ya. Harian nih, setiap hari, mukaffiratun, ya, itu bahwasanya dia sebagai penggugur, mukaffiratun lima bainahunna, di antara, ya, mereka itu dimaksudkan adalah tadi antara Ramadan dengan Ramadan, antara Jumat dengan Jumat, antara sholat dengan sholat, itu sebagai penggugur dosa, mukaffirat baina lima bainahuma, terhadap dosa di antara itu. Idza tanabatil kabairu, apabila, ya, jauh dari dosa besar. Kalau tidak melakukan dosa besar itu sebagai mukaffirat, ya. Kalau yang besar kudu tobat, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi syahri ramadhana, di dalam bulan Ramadan itu adalah huwa syahrus sabri, adalah bulan sabar. Was-sabru sawabuhul jannah, dan sabar itu ganjarannya adalah surga. Jadi rangkaian dari khutbah Rasul, ya, faradallahu ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyamal laili tatawwa, faman taqarraba bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridah, wa man adda faridah kana kaman adda sab'ina faridah fi ma siwa. Wa huwa syahrus sabr was sabru thawabuhul jannah. Itu masih kaitannya dengan sabda Rasul. Ramadan itu adalah bulan sabar, dan sabar itu ganjarannya adalah surga, ya. Terutama sabar berkaitan dengan masalah sabar berbuat kebaikan. Kita harus sabar dan kita paksakan diri kita, ya, untuk berbuat kebaikan. Bangun malam, ya, kita tidur paling tidak udah jam 10, nanti jam 2 harus bangun lagi, sabar. Ya, ini namanya sabar berbuat taat, kita laksanakan.
Kemudian sabar ya anil maksiyah, sabar dari perbuatan maksiat. Kita tekan diri kita untuk tidak melakukan maksiat, kita sabar namanya ya. Jadi sabar di bulan Ramadan itu sabar as-sabru ala ta'ah was-sabru ala maksiyah gitu. Sabar terhadap taat dan sabar terhadap maksiat ya. Ganjarannya adalah surga orang yang sabar ya. Wa qala fihi, dan juga Nabi bersabda ya, di dalam Ramadan tersebut, bulan Ramadan tersebut, awaluhu rahmah, awalnya adalah rahmat, kasih sayang Allah. Wa awsatuhu maghfirah, dan tengah-tengahnya itu adalah ampunan Allah. Wa akhiruhu, dan akhirnya itu adalah itkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Jadi selama 30 hari, 10 hari pertama itu rahmah. Kemudian 10 hari yang kedua, di tengah-tengahnya itu maghfirah. 10 hari yang terakhir adalah pembebasan dari neraka. Wa anna Allah Ta'ala, dan bahwasanya Allah Ta'ala yang zuru, memandang, melihat, fi awali lailatin minhu, di awal malam ya dari bulan Ramadan itu, ilal muslimina, kepada orang muslimin. Allah melihat dengan kasih sayang ya dari awal itu ya, begitu masuk bulan Ramadan, besok kalau tidak salah tanggal 1 Maret bulan Ramadan ya, malamnya itu malam tanggal 1 ya, atau bulan nasionalnya masih bulan Februari akhir ya, itu Allah mulai melihat kita kaum muslimin. Wa man nadzara ilaihi, dan siapa saja yang dilihat, yang Allah pandang kepadanya ya, lam yu'adzibhu, Allah tidak akan menyiksanya. Wa yaghfir lahum, dan Allah akan mengampuni bagi mereka ya. Wa yaghfir lahum fi akhiri lailatin minhu ya, yakni pada akhir ya malam dari Ramadan. Maka ada hadis lain, man somahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi ka yauma waladathu ummu. Siapa saja yang di siang harinya berpuasa ya, kemudian di malam harinya tarawih ya, imanan wa ihtisaban, semata-mata karena iman ya, keadaannya adalah iman, wahtisaban, dan mengharap ganjaran pahala dari Allah. Kharaja, maka dia keluar, min dunubihi, dari dosa-dosanya, kayauma waladathu ummu, seperti ya pada saat ibunya melahirkannya. Jadi di akhir Ramadan, begitu bulan Syawal, nggak ada dosa lagi ya, karena semua sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kaitannya tadi ya, bahwasanya itkum minan nar, tuh di bagian akhir, diselamatkan dari api neraka ya. Kita tunggu 10 menit lagi ya. Berikutnya dikit lagi. Wa qala Jibrilu, maka Jibril berkata, li Rasulillahi alaihi wassalam, kepada Rasul ya, keduanya Jibril dan Nabi salam, man adroka, siapa saja yang menjumpai bulan Ramadan, man adroka Ramadana, siapa saja yang menjumpai bulan Ramadan, falam yaghfir lahu, atau falam yufar lahu juga boleh, maka tidak diampuni. Kalau yaghfir, Allah tidak mengampuni baginya. Siapa saja menjumpai bulan Ramadan maka tidak diampuni atau Allah tidak mengampuni baginya, abadahullahu, niscaya Allah akan jauh ya, Allah akan jauh darinya. Kul, katakanlah
wahai Muhammad, kata Jibril, amin, katakanlah amin, terimalah ya Allah Tuhanku, kan gitu. Jadi kalau orang yang menjumpai Ramadan kemudian tidak terampuni dosanya, dia bukan malah tambah dekat dari Allah, tapi tambah jauh, ya. Allah akan menjauhkan dirinya. Abadallahu, kul amin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Suruh diaminkan oleh Jibril, ya. Al hadis itu adalah hadis. Qultu, kata pengarang, aku katakan, wa dzalika, dan yang demikian itu, litaisira asbabal maghfirati, dalam rangka memudahkan sebab-sebab ampunan fi Ramadana, di bulan Ramadan, aksaru minha fi ghairihi, adalah lebih banyak dari ampunan maghfirah tersebut dibandingkan dengan bulan yang lain, minas syuhur, dari bulan-bulan yang lain. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ampunan Allah itu lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain, ya. Sehingga kalau ada orang yang menjumpai bulan Ramadan tetapi tidak terampuni dosanya, enggak minta ampun, ya, enggak banyak istighfar, gitu kan, niscaya Allah akan jauh dari dia. Ini menandakan bahwa, ya, dosa-dosa itu, ya, diampuni oleh Allah lebih banyak dibandingkan dengan bulan yang lain. Falaisa yuhramul atau falaisa yahrumul maghfirata fihi, dan Allah tidak mengharamkan ampunan padanya, illa kecuali ma min tafahusin, minta fahusin, dari perbuatan keji, minta fahusi i'radihi, dari berpaling kepada Allah berupa perbuatan keji, anillahi, man berarti ini bukan min, tapi berikutnya adalah, ya, ada tafahasa, aldomat jur'atuhu, ya. Kecuali orang yang mantafahusa i'raduhu anillah, orang yang betul-betul keji perbuatannya karena berpaling kepada Allah. Wa azamat, ya, jira'atuhu, dan juga besar, ya, kesalahannya Allah terhadap Allah. Fastaujaba, maka dia wajib, ya, diwajibkan, ya, fastaujabal bu'da, maka Allah mewajibkannya, wattorda, dan terusir, anbabillahi, dari pintu Allah, nas'alullahal afiyata, kita mohon, ya, mendapatkan afiat, terlindungi, ya, min sukhtihi, terlindungi dari murka Allah, wa adabihi, dan siksa Allah, wa jami'i balaihi, dan semua bala dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kita minta, ya, perlindungan dari itu semua, ya. Inilah yang kita lihat sebagian, nanti akan kita lanjutkan dengan, yakni yang berikutnya adalah waqad waroda, ya. Waqad waroda, yaitu keistimewaan bulan Ramadan, ya, di sisi Allah dan di sisi Rasulnya, karena di dalamnya itu begitu besar, ya, ganjaran pahala, bahkan sampai satu malam yang kita jumpai dan kita bertepatan dengan ibadah itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan di dalam hadis Nabi itu, faman taqarraba bi khaslatin faman taqarraba fihi, siapa saja yang mendekatkan diri di bulan Ramadan itu, bi khaslatin minal khair, dengan satu macam kebajikan, bukan wajib tapi sunnah, ya, kana kaman adda faridah, ya, bima siwah, sama seperti orang yang melakukan amalan wajib
dibandingkan dengan bulan yang lain. Jadi sunnah tuh makanya jangan ditinggalkan, sunnah tarawih ya. Ibu-ibu kalau tidak ada halangan, kalau ngeliat nggak berhalangan, itu jangan ditinggalkan sholat tarawih. Itu kalau bapak-bapak sayang, sholat sunnah rawatib juga begitu ya, jangan ditinggalkan. Kadang-kadang kita ngereken-reken sih ini ya sunnah muakkadah atau ghair muakkadah gitu, pakai ngitung-ngitung. Ya ini termasuk sunnahnya dikuatkan atau tidak dikuatkan. Ya, kalau sholat misalnya qobliyah maghrib ya, qobliyah isya itu kan ghair muakkadah namanya ya. Ada masjid yang kadang-kadang ya habis azan langsung qomat aja ya, begitu. Isya ini biasanya saya hadapi isya itu langsung qomat aja. Sayang bulan Ramadan kalau tidak melaksanakan qobliyah isya walaupun tidak dikuatkan ya. Tetapi para sahabat tuh kalau disuruh nggak pakai reken-reken, dikerjakan aja. Kalau kita masih reken-reken, nih gede nggak pahalanya, nggak begitu, kerjain aja. Ya. Nah ini yang sunnah-sunnah kita kerjakan, ya. Jangan sampai kita tinggalkan, karena siapa saja yang melakukan satu penggal kebajikan berupa amalan sunnah itu sama dia melaksanakan amalan wajib. Ya. Kemudian waman taqarraba man taqarraba bi khassati min khair kana kaman ada faridah fi ma siwa. Ya. Man taqarraba siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang wajib kana kaman ada sab'ina faridah fi ma siwa. Sama nilainya 70 kali wajib dikerjakan sekali, ganjarannya itu 70 kali dibandingkan dengan bulan yang lain. Maka disitulah dikukan wa huwa syahrus sabr. Itu adalah bulan sabar, sabar terhadap ketaatan, terutama kerjakan ketaatan tersebut. Wasabru sawabuhu al jannah, dan sabar itu ganjarannya adalah surga. Baik, itulah barangkali yang bisa kita perbincangkan. Ada permasalahan yang ingin dimuzawakarahkan. Kalau tidak salah pukul 6 lewat 6. Masih ada waktu 6 menit. Ada, kalau ada kita manfaatkan waktu 6 menit. Jadi itu ya, paling tidak bahwasanya kita sekarang mengadakan al-istidad di Ramadan, persiapan berkaitan dengan masalah Ramadan, asyauqu ila Ramadan atau tasyauq ila Ramadan, rindu kepada bulan Ramadan. Tanamkan kerinduan. Ya, jangan begitu datang Ramadan, ya udah Ramadan lagi, lapar lagi dah gitu. Jadi kelihatannya kayak orang yang enggak nerima ya datangnya bulan Ramadan, takut lapar. Iyalah puasa lapar, siapa juga lapar kalau puasa ya. Jadi ya ini mau lebaran, kudu beliin anak-anak baju lagi ya, jangan begitu ya. Ya terima aja ya, bahwasanya kita Allah berikan kesempatan, justru ini adalah kesempatan emas ya, yang perlu bahwasanya kita laksanakan berbagai macam kebajikan yang bisa kita laksanakan pada bulan tersebut. Karena kan kita tidak tahu, usia ini nggak pandang muda, nggak pandang tua. Ya, kalau giliran datang ajal ya udah. Ya, dan kita tidak tahu apakah ya tahun depan kita masih menghadapi Ramadan, mengalami, dan ini juga kita nggak tahu, masih ada kurang lebih ya 3 minggu lah Ramadan tersebut. Kita akan dapat enggak nih bulan Ramadan, kita nggak tahu. Makanya kita senantiasa berdoa ya waballighna Ramadan, supaya kita sampai ke bulan Ramadan ya. Nah ini kita nggak tahu ya usia. Oleh karena itulah bahwasanya Ramadan ini kita maksimalkan, kita yang terbaik ya dari amal kita yang tahun-tahun lalu ini yang paling baik kita jadikan ya, karena kita anggap bahwasanya barangkali Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat saya, sehingga saya harus sungguh-sungguh ya beramal kebajikan ya di bulan Ramadan tersebut. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim.
wa'fu anna ya Rahman wa'fu anna ya Rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.